Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Anak-anak yang menjadi siswa kelas 10 SMA se-Nusantara. Saya berharap kondisinya selalu sehat walafiat, tetap semangat belajar dalam kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Anak-anak semuanya, kita materi semester ganjil kelas 10 sampai pada KD 322, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa di seluruh Nusantara memahami bagaimana kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Apa yang dimaksud warga negara dan apa yang dimaksud dengan penduduk. Yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang menduduki wilayah di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan status hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Itu perbedaan antara warga negara dan penduduk. Pertanyaan kemudian, mungkinkah bayi lahir berwarga negara ganda? Atau mungkinkah bayi lahir tidak berwarga negara sama sekali? Ada beberapa siswa yang menjawab berbeda, aneh-aneh, lucu-lucu. Nah, itu nanti kita bahas kemudian. Sekarang kita coba lihat landasan hukum yang mengatur tentang warga negara Indonesia. Kalau di Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 26 ayat 1 sudah ditentukan siapa yang berhak menjadi warga negara Indonesia. Silakan anak-anak langsung buka Undang-Undang Dasar pasal 26 ayat 1. Di situ ada beberapa kriteria. Kemudian pasal 26 ayat 1 itu dijabarkan di dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Lengkap di situ, silakan dibuka pada pasal 9. Di situ adalah syarat-syarat bagaimana menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan di pasal 23 pada Undang-Undang Kewarganegaraan itu, di situ akan terlihat bagaimana seseorang bisa kehilangan status sebagai warga negara. Kita akan cek semacam itu. Silakan anak-anak boleh membuktikan langsung di dalam undang-undang itu. Kemudian terkait dengan status warga negara dan warga negara ganda dan status tidak berwarga negara tadi. Apa sebabnya? Karena kita menggunakan dasar. Orang untuk menjadi warga negara itu ada tata caranya. Ada yang berlandaskan pada asas, yaitu asas ada dua macam. Asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli dari kata solum, bahasa Latin, atau bahasa Inggris soil, diartikan sebagai tanah atau daratan. Jadi di negara yang menerapkan asas ius soli, di situ yang menjadi warga negara adalah siapapun yang lahir di negara itu, dia menjadi warga negara. Sedangkan yang menerapkan asas ius sanguinis, ada kata sangu inis. Sangu itu ini bahasa Jawa ya. Sangu bekal, inis darah. Jadi maksudnya adalah siapa yang menjadi warga negara di negara itu adalah siapapun asal keturunan dari warga negara di situ, dimanapun dia lahir, dia dianggap sebagai warga negara dari negara itu. Dampak dari penerapan asas nanti akan kita lihat. Nah, kalau sudah dari asas semacam itu, nah sekarang yang menjadi permasalahan
dilihat dari sisi stem cell-nya. Ada stem cell aktif, ada stem cell pasif. Stem cell aktif itu calon warga negara melakukan tindakan hukum tertentu untuk mendapatkan status warga negara. Stem cell pasif, negara dengan sendirinya menerapkan yang lahir di situ dengan sendirinya dicatat sebagai warga negara. Untuk menghadapi stem cell dan asas tadi, memunculkan status apatrid dan bipatrid. Apatrid terjadi kalau warga negara berasaskan ius soli melahirkan di ius sanguinis, otomatis bayinya apatrid. Sebaliknya, orang berwarga negara berasaskan ius sanguinis melahirkan di negara berasas ius soli, otomatis akan menjadi bipatrid. Tata cara menghadapi demikian dengan hak opsi dan hak opsi itu adalah hak memilih dan hak menolak, hak repudiasi. Hak opsi memilih, hak repudiasi adalah menolak. Demikian yang menjadikan status warga negara ganda dan status tidak berwarga negara. Kira-kira garis besarnya materi hari ini adalah demikian. Silakan anak-anak kemudian menggali lagi dengan peraturan hukum yang telah disebutkan tadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.